Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Abidin dengan NIM 0558925536 dari UPBJJ Universitas Terbuka Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus rumah sakit pada mata kuliah basis data. ERD merupakan salah satu tahap penting dalam perencanaan basis data, karena digunakan untuk menggambarkan struktur data dan menghubungkan antar data secara konseptual. Dengan menggunakan ERD, kita dapat memahami bagaimana data saling terhubung sebelum diimplementasikan ke dalam database, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam perancangan sistem. Pada studi kasus ini dijelaskan bahwa sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter dan setiap dokter menangani banyak pasien. Sebelum diperiksa, pasien harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi data diri. Setelah itu, pasien akan menjalani pemeriksaan oleh dokter sesuai dengan kondisi penyakitnya. Setelah proses pemeriksaan selesai, dokter akan memberikan resep obat kepada pasien. Ya, di sini runtutannya rumah sakit memiliki dokter dan pasien. Pasien harus mendaftar sebelum diperiksa, lalu yang terakhir dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan resep kepada pasien. Dan selanjutnya, berdasarkan kasus tersebut, saya mengidentifikasi 5 entitas utama, yaitu 1 pasien, 2 dokter, yang 3 pendaftaran, 4 pemeriksaan, dan yang terakhir adalah resep. Kelima entitas ini dipilih karena merupakan komponen utama yang menyimpan data dalam sistem rumah sakit. Setiap entitas memiliki atribut sebagai informasi yang disimpan. Contohnya, pada entitas pasien terdapat atribut seperti ID pasien, nama, alamat, dan nomor telepon, di mana ID pasien berfungsi sebagai primary key yang digunakan untuk membedakan setiap data pasien secara unik. Hal yang sama juga berlaku pada entitas lainnya seperti dokter, pemeriksaan, dan resep. Dan selanjutnya, saya menentukan relasi antar entitas. Relasi ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung untuk menghubungkan entitas dengan foreign key. Foreign key itu tadi adalah penghubung antara entitas satu dengan entitas yang lain. Contohnya, pada tabel pemeriksaan terdapat ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key yang menghubungkan ke entitas pasien dan dokter. Jadi satu entitas ini memiliki ID. Nah, di ID ini nanti akan terjadinya relasi atau foreign key tadi antar entitas. Lalu yang selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas ini digunakan untuk menunjukkan jumlah hubungan antar entitas. Terdapat beberapa jenis kardinalitas seperti one-to-many dan one-to-one. Penentuan kardinalitas ini sangat penting agar struktur database sesuai dengan kondisi nyata di sistem. Dan di gambar diagram ERD ini bagian yang paling menjelaskan ya. Diagram ERD yang saya buat terdiri dari 5 entitas, yaitu pasien, dokter, pendaftaran, pemeriksaan, dan yang terakhir adalah resep. Relasi pertama adalah antara pasien dan pendaftaran dengan kardinalitas 1 banding banyak, yang berarti satu pasien dapat melakukan banyak pendaftaran, dan relasi kedua antara pasien dan pemeriksaan, di mana satu pasien dapat menjalani beberapa pemeriksaan. Relasi berikutnya adalah antara dokter dan pemeriksaan, di mana satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan. Yang terakhir adalah relasi antara pemeriksaan dan resep adalah 1 banding 1, one-to-one, karena satu pemeriksaan menghasilkan satu resep. Pada diagram ini juga sudah ditambahkan atribut primary key dan foreign key. Primary key digunakan sebagai identitas unik setiap data, sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan antar entitas agar data tetap konsisten. Dengan adanya atribut dan kardinalitas ini, diagram ERD menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan konsep perancangan basis data yang benar. Dan yang terakhir, kesimpulan dari praktikum ini,
Saya memahami bahwa ERD sangat penting dalam perencanaan basis data karena dapat menggambarkan hubungan antar data secara jelas dan terstruktur. Dengan ERD, proses pembuatan database menjadi lebih sistematis dan meminimalkan kesalahan dalam implementasi sistem. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.